Halo Taurus, welcome back to Be Delightful Channel and welcome to December guys. It's already December guys. Ini adalah bulan terakhir di 2022 guys. So what? It doesn't really matter ya. Nggak penting mau bulan Januari, Februari, Maret atau November, Desember atau September. It doesn't really matter. Yang penting adalah hubunganmu dengan pasanganmu saat ini baik-baik saja, atau orang yang lagi dealing sama kamu ya. Hubungan kalian berdua itu bisa jadi lebih harmonis guys. Lebih akur, lebih awet, lebih nempel, lebih happy ya nggak sih? Amin 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 ya Taurus ya. Oke, this is love reading for Taurus couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars for the first weekly of December 2022. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa ya guys. Aku akan buka 10 kartu untuk kalian. 6 kartu yang posisinya decross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat video extended, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif guys. Di sana kita akan bahas tentang nasihat dan petunjuk dalam menghadapi 2 minggu pertama Desember ya. Oke. Aku sudah siapkan 3 link dari nyawer.co, Sociabas, dan The Patreon di situ. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended ya guys. Amin, amin, amin. Oke, ini adalah readingan untuk Taurus yang dealing dengan all zodiac sign seperti biasa ya, dari Taurus sampai ke Pisces, 12 zodiak yang lagi dealing sama kalian. Halo Crosswatcher. Tapi aku akan ambil 3 zodiak penting ya, Crosswatcher penting, Crosswatcher. Ini adalah 3 zodiak yang sedang dealing sama kalian saat ini Taurus, dan kalian berdua akan mendapatkan pesan istimewa dari kurir khusus. Kurirnya ini kurir spesial guys. Ya. Yang pertama ada Taurus yang dealing dengan Sagittarius, yang kedua Taurus yang dealing dengan Aquarius, dan yang ketiga Taurus yang dealing dengan Capricorn. Aduh, di mana ini? Ya, di sini aja nggak apa-apa ya. Soalnya desain baru guys. Siapa yang ngatur desain ini? Oke. Taurus dealing dengan Segi, Taurus dealing dengan Aqua, dan Taurus dealing dengan Capricorn. Nanti ada pesan penting untuk kalian di video extended tentunya. Kita segera mulai saja readingan untuk kalian. Taurus, aku pakai deck Oracle yang ini dulu. I don't know what's the title of this deck, but I like this card. Oke. Kartunya kecil guys. Pas segenggaman gitu. Pas segenggaman. Kita mulai saja ya Taurus. Ini adalah petunjuk atau nasihat untuk kalian atau clue ya dalam menghadapi 2 minggu pertama Desember Taurus. Couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading for the first weekly of December 2022. Thank you. Bagi 3, mari bagi 3. Why not? Oke. Aku ambil 2 dari sini ya guys, karena ini adalah readingan couple. Taurus, ya pas 2, 3, I don't know. Satu, ya sudah dapat 2. 2 yang diminta, 2 lah yang diberikan. Oke. Oke, ini nomor 17. Mungkin 17 akan resonate dengan kalian guys. Bisa jadi kalian lahir tanggal 17 begitu ya. Magic is alive. Ask your divine child. Dan kemudian kartu kedua ada visualize healing. Divine child. Wow. Ini berkaitan dengan anak. Mungkin kamu punya anak Taurus. Oke. Anak perempuan, aku lihat kamu adalah Taurus perempuan ya. Feminim lah ya. Laki-laki atau perempuan nggak masalah, tapi yang pasti feminim aku lihat di sini. Oke. Dan ini 2 minggu Desember ini, 2 minggu pertama Desember ini penting sekali untuk mendengarkan pendapat atau ucapan, obrolan, omongan dari anak perempuanmu. Halo, siapa itu yang lagi aku reading ini? Ada anak di sini guys. Kalian punya anak perempuan dan katanya kamu harus dengerin dia ya. Ask, bahkan tanya katanya, karena dia itu divine child. Oke, berarti Tuhan itu bicara ke kamu melalui dia. Wow, this is nice. Kemudian ada visualize healing. Bayangkan kalau kamu sedang healing. Aduh, gini aja deh ya. Ya, fix guys, aku harus kembalikan ke susunan semula. Berarti ya harus ada deck di sini untuk menutupin ini. Karena ini begitu. Atau di sini aja, keren nggak sih? Sini keren nggak sih? Keren ya. Sini aja kali ya. Nanti di sini yang bottom of the deck. Oke, nggak apa-apa. Asal dia nggak jatuh aja pas aku lagi shuffle. Korek. Yang pertama adalah tentang anak.
kamu harus perhatikan anakmu betul-betul, terutama jika punya anak perempuan yang usianya mungkin 5 tahun ke bawah saat ini. Dia mau menyampaikan sesuatu karena universe kirimkan pesan melalui dia, dia akan sampaikan ke kamu. Kalau kamu tidak perhatikan dia, abaikan dia, kamu terlalu sibuk mengurusi urusan pribadimu dengan pasanganmu atau orang yang lagi dealing samamu, kamu tidak akan menerima pesan penting tersebut. Karena anak itu adalah divine child katanya ya, dan kemudian divine child itu anak kiriman gitu guys. Ya anak istimewa gitu deh ya. Jangan kiriman, emang paket. Dan yang kedua ada healing. Apa namanya? Visualize healing. Bayangkan kalau dirimu sedang healing katanya. Oke, aku minum dulu deh. Apaan sih? Kita segera lihat kartu besarnya ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Taurian, couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of December 2022. Thank you. Ayo kita lihat apakah cerita kalian bertiga. Iya bertiga berarti kamu, pasanganmu, dan kemudian ada anak istimewa ini tadi ya. Itu kenapa ada bunyi anjing sih guys? Sebentar ya, ada tamu kayaknya. Oke, ada kartu The Strange datang guys. Kenapa ada The Strange di sini? The Strange datang biasanya karena kalian sedang tidak baik-baik saja ya, ada masalah saat ini ya, pastinya lah ya. Biasanya kan kalau masuk ke readingan tarot itu yang bermasalah guys. Kalau cerita tentang happy-happy kalian gak akan datang ke readingan tarot ya. Oke, biasanya sih begitu. Kita lihat dulu kenapa silau banget ya. Silau men. Sama aja, mari kita terangkan saja. Oke. Dan 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 dan. Teps, kan ini yang aku takutkan dan itulah yang terjadi. Oke, berarti ada the Ace of Wands, the Ten of Wands, the Four of Pentacles, dan kemudian the Ten of Cups, the Queen of Cups. Yes. Di bawahnya ada the King of Swords. Kalian lagi diam, lagi dingin ke seseorang saat ini, atau pasangan kalian lagi dealing ya. Bisa jadi suami yang lagi dingin ke kamu, atau istri yang lagi dealing ke kamu, dan itu akan berakhir tidak lama lagi. Ya, ini hanya temporary saja yang aku lihat di sini. Karena Ace of Wands sudah menanti guys. Ace of Wands ini bukan major arcana, dia minor arcana. Kalian bisa tegakkan ya, lebih cepat, lebih bagus. Dan diharapkan di 2 minggu pertama Desember ini kalian bisa tegakkan the Ace of Wands ini, sehingga semuanya kembali normal, kembali ke seperti sedia kala. Kesempatan itu masih ada. Oke. Kita akan segera klarifikasi saja dari the King of Swords. Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Taurian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for December 2022. Okay, the Magician, the Page of Cups, kemudian the Ace of Wands datang lagi, the Six of Swords. Dua-duanya sama-sama kayak optimis ya, bahwa semuanya akan membaik ya. Tapi ada yang harus memulai guys, kayak melakukan the first move istilahnya ya, gerakan pertama. Kalau kalian sama-sama diam, maka lebih lambat waktu yang dibutuhkan, atau bisa jadi lebih lama mengalami kesakitan, lebih lama mengalami hal yang tidak mengenakan, situasi yang tidak nyaman begitu. Jadi saling menunggu nih, waiting game. Siapapun yang memulai untuk new beginning atau memperbaiki hubungan ini, maka yang satunya akan menyambut dengan baik. Ayo, ya nggak apa-apa. I'm sorry, yes, I'm sorry too gitu. Please forgive me, yes, please forgive me tuh, kayak begitu guys. Ada gayung bersambut yang datang, tapi dua-duanya sama-sama keras kepala untuk menentukan siapa yang duluan melakukan pergerakan ya. Aku rasa dia tidak akan memulai duluan, Taurus. Dan kamu sama keras kepalanya, Taurus. Menurutmu kamu tidak akan memulai duluan. Tapi jika tidak dimulai, maka tidak terjadi ya. Jika kamu tidak segera melakukan pergerakan,
maka tidak ada perbaikan yang terjadi. The Three of Pentacles, kemudian the Four of Wands, dan the Nine of Wands. Ace of Wands, the Strange. Beberapa di antara kalian Taurus terlihat lebay gitu ya, kayak udah hancur-hancuran banget menurut kalian begitu, nggak bakalan bisa diselamatkan lagi gitu. Jadi nggak apa-apa perasaan itu berubah, tapi yang jelas keadaan tidak berubah. Gimana ya bilangnya ya? Rutinitas tidak berubah. Rasa nggak apa-apa hilang, tapi yang jelas rutinitas di antara kalian berdua atau sebagai pasangan couple saat ini tidak berubah. Itulah yang kamu inginkan di sini. Tapi ternyata yang terlihat dari readingan ini, yang bisa terjadi justru lebih besar daripada yang kamu harapkan, daripada yang kamu bayangkan. Kalau tadi menurutmu itu yang standar aja, ternyata masih bisa di-restore jauh lebih harmonis, jauh lebih menyenangkan ke depannya ya. Itu makanya aku bilang kalian kayaknya lebay di awal. Oke. Beberapa di antara kalian kayak harus bersikap kekanak-kanakan guys. Entah kenapa kartu ini, kartu Divine Child ini juga mengarah ke situ. Aku lihat harus bersikap pure, murni ya, kayak anak-anak, kayak bocah gitu. Jangan terlalu banyak yang dipikirkan, jangan terlalu banyak trik-trik manipulatif. Oke, pure, murni aja, apa adanya aja, dan itu akan mempermudah proses rekonsiliasi atau berbaikan kembali ini ya. Ada the Four of Sword, the Ten of Cups, dan the Six of Pentacles, Ten of Wands. Kalian hanya lelah, dan kelelahan ini akan bisa dipulihkan begitu kalian beristirahat ya. Dari sisi kamu Taurus juga begitu, kamu lelah. Kalau kamu memaksakan dirimu untuk bisa tetap fresh, segar, sementara kamu dalam keadaan lelah, itu hanya akan memperburuk suasana ya. Di 2 minggu pertama Desember ini kamu akan siap. Oke, maksimal di tanggal 15 Desember kamu akan siap untuk memperbaiki ini, dan kamu akan siap untuk memulai sebagai triggernya ya guys, atau orang yang memulai duluan ya. Karena aku tidak menyarankan kalian menunggu, tapi memulai duluan as a child, sebagai seorang anak-anak ya. Atau kalian bisa manfaatkan anak kalian sebagai apa ya, sarana mempermudah, atau kalian bisa tanya ke anak ya, kira-kira bagaimana atau apa yang harus dilakukan, misalnya supaya mama bisa ngomong sama papa, atau supaya papa bisa ngomong sama mama begitu. Anak ini akan istimewa. Atau manfaatkan kemampuanmu seperti seorang anak yang istimewa begitu deh. Ada kaitannya dengan anak-anakan di sini aku lihat, dan itu akan disambut baik oleh orang yang lagi dealing samamu atau pasanganmu saat ini ya. Dari sisimu aku tidak melihat ada yang macem-macem ya, kayak pikiran-pikiran buruk atau niat-niat buruk gitu, nggak ada aku lihat. The Four of Pentacles, Ace of Sword, the Three of Sword, dan kemudian the Ace of Sword, the Page of Sword ya. Mungkin di beberapa waktu yang lalu kamu kayak menyesali ya kenapa hal ini bisa terjadi begitu. Tapi yang aku lihat nanti seiring berjalannya waktu di 2 minggu pertama Desember ini, kamu akan menyadari banyak hal bisa terjadi dan semua hal bisa terjadi. Yang paling penting adalah apa yang prioritas, yang utama di dalam hubungan ini. Bukan tentang apa yang telah terjadi, tapi yang paling penting apa yang akan dijalani ke depannya. Apa yang aku inginkan dan apa yang dia inginkan. As the couple, kamu akan bisa memahami itu guys ya, di dalam 2 minggu. Semakin hari kalian akan semakin fokus dengan apa yang paling penting di dalam hidup. Oke. Kita akan teruskan di recent past. Ada the Ten of Cups. Let me clarify the Ten of Cups. Ada muncul the Three of Swords di sini ya guys. Ini in general adalah kekecewaan, kesedihan ya. Salah seorang dari kalian menjadikan pasangannya bukanlah yang utama. Itulah dia kata kunci untuk the Three of Swords. Jadi bisa jadi ada orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya gitu ya, sehingga mengabaikan suaminya dan anaknya, atau mengabaikan istrinya dan anaknya. Ada orang yang terlalu fokus dengan keluarganya sehingga harus mengabaikan
kehidupan rumah tangganya begitu ya, karena terlalu sibuk ngurusin orang tuanya, terlalu sibuk ngurusin adik-adik kandungnya atau kakak-kakak kandungnya, dia mengabaikan keluarganya gitu. Itu yang aku lihat di sini guys. Aku memang tidak melihat ada third party situation, tapi bisa jadi karena the Three of Swords itu berkaitan dengan kehadiran pihak ketiga ya. Take how it resonates. Tapi yang jelas, seburuk apapun yang terjadi, kamu Taurus tidak mau ada perpisahan ya. Oke, di recent past ada the Ten of Cups yang diklarifikasi dengan the Two of Swords, kemudian the King of Swords, dan ada the Six of Cups. Yang jelas ada big happy family di sini, ada keluarga yang bahagia. Oke, kalaupun nggak big banget gitu, setidaknya ada suami, ada istri, ada papa dan mama, kemudian ada anak-anaknya. Oke. Dan itu sangat kamu nikmati di sini Taurus, dan dinikmati oleh pasanganmu juga ya guys. Aku melihat ini bukanlah pasangan-pasangan baru guys, no ya. Even walaupun kalian sudah menikah saat ini begitu, tapi sebelumnya pun kalian sudah lama mengenal, saling kenal antara suami dan istri, misalnya pacaran sebelum jadi suami istri gitu, pacaran begitu, udah lama saling mengenal karakter masing-masing, sehingga sebenarnya subconsciously kalian tahu bahwa kalian berdua masih sama-sama menginginkan untuk mempertahankan hubungan ini. Ya. Baik dari sisi kamu atau sisi dia, aku tidak melihat ada keinginan untuk berpisah. Bisa saja kalian itu menunjukkan ciri-ciri bosan, malas gitu guys ya, ke pasangan begitu, atau mungkin sesekali mengucapkan kata-kata atau kalimat yang mengarah ke situ. Tapi entah kenapa aku rasa di sini deep down inside, apapun yang dikatakan oleh pasanganmu, kamu tahu kalau dia tidak ingin meninggalkanmu, dan apapun yang kamu katakan ke pasanganmu, dia tahu kalau kamu memprioritaskan dia di dalam hidup. This is nice, I love this ya. Jadi masa-masa sulit ini atau masa-masa kebingungan dan diam ya, karena sword di sini energi bottom of the decknya hilang di 2 minggu pertama Desember ya. Ada yang berbaikan. Let me clarify the Queen of Cups. Peristiwa ini membuat kamu semakin menyadari bahwa dia begitu penting di dalam hidupmu, atau betapa kamu sangat menyayanginya ya. Karena Queen of Cups ini I love you guys artinya. The World, Ten of Wands, dan kemudian the Seven of Pentacles. Yes, Ten of Wands, The World. Akhir dari suasana yang bikin mumet, atau akhir dari banyaknya pikiran di kepalamu saat ini, oke? Itu semuanya berakhir di 2 minggu pertama Desember ini, dan tidak datang begitu saja atau gratisan Taurus, tapi harus dengan perjuangan ya, atau kamu harus melakukan sesuatu gitu deh ya guys. Karena tadi waiting game ini yang takutnya nanti memperburuk keadaan ya. Dan tak kenapa aku harus bilang ke kamu Taurus, kamu yang harus bergerak duluan, karena di sini Queen of Cups muncul. Kemungkinan besar yang paling keras kepala adalah kamu, maka nasihat untukmu adalah kamu yang memulai berinisiatif untuk berbaikan, supaya 2 minggu pertama Desember kalian bisa bereskan masalah kalian, dan kemudian berikutnya kalian bisa menjalani kembali the Ten of Cups yang pernah terjadi. Dan aku lihat masih akan terjadi sampai dengan jangka waktu yang panjang ya, at least sampai 6 bulan ke depan. Oke, Taurus, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe untuk menghadapi 2 minggu pertama Desember, terutama berkaitan dengan new beginning atau meminta maaf tadi ya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk Taurus, Couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars Love Reading for the first weekly of December 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.